Salam jumpa kembali. Kali ini saya akan bercerita tentang nama yang dinamakan. Beberapa orang meyakini bahwa nama dapat memiliki pengaruh atau daya magis tertentu, sementara yang lain melihatnya sebagai sekedar label atau identitas. Beberapa orang memberikan perhatian khusus dalam memilih nama anak mereka, mencari makna yang positif atau mengambil inspirasi dari nilai-nilai keluarga, agama, atau bahkan karakteristik yang diharapkan dimiliki oleh anak tersebut. Sebuah nama jika dapat menjadi simbol dari warisan keluarga atau menandakan sesuatu yang penting dalam kehidupan orang tua. Ada juga orang yang menganggap bahwa arti nama hanya sebatas tradisi dan tidak memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan seseorang. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa nama seringkali memiliki dampak sosial dan psikologis pada pemiliknya. Nama dapat membentuk persepsi orang terhadap seseorang, dan terkadang nama juga dapat mempengaruhi peluang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Dalam tradisi masyarakat, nama untuk anak khususnya memiliki makna dan kepentingan yang mendalam. Sebagaimana kebanyakan budaya di dunia, pemberian nama bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga membawa nilai-nilai, harapan, dan warisan budaya. Masyarakat Jawa misalnya, nama dalam bahasa Jawa seringkali memiliki makna mendalam dan penuh filosofi. Orang tua sering memilih nama yang mencerminkan harapan, nilai-nilai, atau keinginan untuk anak mereka. Misalnya, nama dapat merujuk pada sifat positif, keberuntungan, atau kebijaksanaan. Pemberian nama anak dalam bahasa Jawa adalah bagian dari warisan budaya dan tradisi. Nama tersebut mungkin berasal dari kisah-kisah tradisional, mitologi, atau nilai-nilai kearifan lokal yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Beberapa orang Jawa memilih nama anak yang memiliki kaitan dengan spiritualitas atau keyakinan agama tertentu. Nama dapat mencerminkan hubungan spiritual orang tua dengan Tuhan atau entitas lainnya. Nama juga dapat dipilih sebagai tanda penghormatan kepada leluhur atau anggota keluarga tertentu. Ini menciptakan hubungan antar generasi dan menunjukkan pentingnya ikatan keluarga. Beberapa orang tua percaya bahwa nama anak dapat mempengaruhi rasa kehormatan dan status sosial anak di masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan nama dapat dipertimbangkan dengan cermat untuk mencerminkan kehormatan dan prestis. Secara keseluruhan, pemberian nama anak dalam bahasa Jawa bukan hanya tentang memberikan identitas, tetapi juga merupakan cara untuk menghubungkan anak dengan akar budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai keluarga. Ini menjadi bentuk warisan yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memperkuat identitas keluarga dan budaya. Meskipun pemberian nama dengan tradisi lokal memiliki makna mendalam yang terkait dengan akar budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai keluarga, tren globalisasi dan pengaruh budaya asing dapat membawa perubahan dalam sistem penamaan masyarakat di Jawa. Abad ini hampir bisa dipastikan tidak ada orang tua yang tega menamai anaknya dengan nama Kebo. Tetapi beberapa abad ke belakang, jika nama Anda Kebo, maka sudah pasti Anda golongan berpangkat atau bahkan berdarah ningrat. Kurang lebihnya pada sekitar abad 12 sampai 13 Masehi,
Nenek moyang kita menunjukkan status sosialnya dengan menyandang nama satwa. Dari zaman kerajaan Majapahit misalnya, kita mengenal nama Hayam Wuruk, Gajah Mada. Satu adalah seorang raja, satu lagi adalah Mahapatih terhebatnya. Gajah Mada menggunakan nama Mada, sedangkan Hayam Wuruk menggunakan nama Ayam. Kata Hayam ini sendiri berarti ayam dalam bahasa Sanskerta, yang kemudian diserap ke dalam bahasa setempat di Nusantara. Selain Gajah Mada dan Hayam Wuruk ada juga Kebo Ijo. Menurut cerita, Kebo Ijo ini adalah orang yang dikambing hitamkan Ken Arok ketika Tunggul Ametung terbunuh. Ada lagi Kebo Mundarang yang disebut sebagai Menteri Kerajaan Kediri dalam History of Java. Kebo lain yang tercatat dalam sejarah adalah Kebo Kenongo, Kebo Kanigoro, dan Kebo Amiluhur. Tiga-tiganya masih keturunan Majapahit dari raja terakhir Prabu Brawijaya V. Kebo Kenongo sendiri kemudian dikenal juga sebagai Ki Ageng Pengging. Ada cerita menarik seorang tokoh yang menyandang gelar Kebo. Tersebutlah di desa Blah Batu terdapat pasangan suami istri yang lama tidak mempunyai putra yang akan menjadi penerus keturunan. Karena itu mereka memohon kepada Dewata agar diberikan putra. Mereka berjanji akan memenuhi segala permintaan anak yang akan dilahirkan kelak. Para Bathara mengabulkan permohonan itu. Tidak berselang berapa lama maka hamillah istri orang itu. Setelah cukup masa kehamilannya maka lahirlah anak mereka, dan kedua orang tersebut merasa sangat berbahagia dengan kelahiran anak mereka yang sudah lama dinantikannya ini. Sayangnya bayi yang baru lahir tersebut sangat aneh. Baru berumur 2 hari, anak itu sudah menghabiskan sebutir ketupat. Ketika berumur 1 minggu, ia sudah mampu menghabiskan 6 butir ketupat setiap kali makan. Setelah berumur 3 tahun, anak itu menghabiskan 1 periuk nasi setiap kali makan. Apabila di rumahnya tidak ada nasi, maka ia mencuri nasi tetangganya. Oleh karena rakusnya terhadap makanan, maka orang tuanya tidak sanggup memberikan makanan. Karena sifat rakusnya menyebabkan ayahnya sangat marah, apalagi mendengar aduan dari warga yang makanannya telah dicuri. Dalam puncak amarahnya, ayahnya pun menghunus keris akan membunuh sang anak itu. Sebelum dibunuh, anak tersebut menanyakan tentang namanya. Alasannya agar dia tidak tersesat di alam niskala atau alam kematian. Kemudian ayahnya menjawab, "Nama kamu adalah Kebo Iwa." Setelah mendengar bahwa namanya adalah Kebo Iwa, anak tersebut mulai beringas dan merasa diri sangat kuat, kebal dan sakti. Karena itu ayahnya tidak jadi membunuhnya. Karena sudah merasa tidak diterima orang tua, anak tersebut pergi menghadap Raja Dipuri Singamandawa. Oleh raja ia diangkat menjadi patih dan diberikan tempat tinggal di Blah Batu. Segala kebutuhannya dipenuhi raja. Mulai saat itu banyak wilayah yang mampu ditaklukkan Raja Badahulu berkat kekuatan Patih Kebo Iwa bersama Ki Pasong Grigis dan Ki Ularan. Mulai saat itu orang Bali memiliki budaya untuk langsung memberikan nama kepada anaknya ketika anak itu dilahirkan dan ditanam bersama ari-arinya di suatu tempat di sebelah kanan kiri undak-undak menuju Bale Dilek, tergantung dari jenis kelamin anak yang dilahirkan. Variasi lain dari nama Kebo yang banyak dipakai adalah Maheso atau Maeso, Rangga dan Punggawa.
Nama Munding dalam bahasa Sunda juga bermakna kerbau. Sehingga bisa dibilang metode penamaan ini tidak hanya berlaku untuk kalangan nikmat Jawa saja. Rangga artinya kijang, bisa disandang oleh para perwira tingkat bawah. Adapun Punggawa artinya banteng jantan, biasa disandang oleh perwira tinggi. Berdasarkan kamus A Dictionary of the Sunda Language of Java tahun 1862, mada artinya birahi atau kenikmatan. Jadi makna harfiah gajah mada adalah birahi gajah. Sedangkan hayam wuruk memiliki arti ayam yang cerdas. Memang bila didasarkan pada para raton dan negara Kertagama, hayam wuruk digambarkan sebagai pemuda yang tampan, cerdas dan berbakat. Ia menguasai ilmu bela diri, memanah, anggar, ilmu politik, seni dan musik sekaligus. Seiring berjalannya waktu terlihat ada kecenderungan penggunaan bahasa asing untuk nama diri yang semakin meningkat. Penggunaan bahasa asing dapat menjadi bentuk ekspresi individual yang mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial dan budaya. Beberapa orang mungkin melihat penggunaan nama asing sebagai cara untuk menyatukan elemen-elemen modern dan global dalam identitas mereka. Hal ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Jawa yang semakin terbuka terhadap pengaruh global. Tren penggunaan bahasa asing untuk nama diri akan semakin meningkat dan akan menjadi tradisi baru yang mengubah sistem penamaan di masyarakat Jawa. Riset yang dilakukan Teguh Setiawan, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta, terhadap nama anak-anak yang lahir dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2020 di Jawa Tengah menunjukkan dari tahun ke tahun semakin banyak masyarakat Jawa yang lebih banyak menggunakan nama dari kosakata bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kini hampir tidak pernah lagi ditemui nama anak di Jawa yang berasal dari kosakata bahasa Jawa seperti Supardi, Wagimen, Sukiman, Endang, Sisri, Wagina, dan lain sebagainya. Yang lebih sering ditemukan adalah nama-nama bahasa Inggris seperti Amanda, Farel, Felisa, Valerie, dan Quincy misalnya, serta bahasa Arab seperti Atar, Ahmad, Sezan, Syakila, Hyandra, Asyikab, Zabdan, dan lain sebagainya. Tren ini secara tak sadar akan menggerus identitas asli bangsa. Lebih parah, bahkan mungkin saja tren ini bakal kembali memupuk mental inferior generasi selanjutnya. Bagaimanapun juga, orang tua sebenarnya sedang mewariskan budaya kepada anak-anaknya. Nama adalah simbol kebanggaan. Jepang dan Korea Selatan menjadi dua di antara banyak negara yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi penamaan anak yang autentik. Beberapa keluarga di Jepang mungkin memiliki tradisi mewariskan nama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini menciptakan ikatan yang kuat dengan warisan keluarga. Sedangkan di Korea Selatan, pentingnya bunyi dan arti nama sangat dihargai. Orang tua sering memperhatikan bagaimana nama terdengar dan apa makna di baliknya. Penamaan anak dengan memegang teguh tradisi adalah cara untuk mengikis inferioritas. Perlu diingat bahwa tidak semua orang melihat tradisi sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi perasaan inferioritas. Beberapa orang mungkin memilih untuk mengeksplorasi dan menggabungkan elemen-elemen modern dan tradisional dalam pemilihan nama atau dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perasaan inferior juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk lingkungan sosial, pendidikan, dan faktor psikologis yang kompleks. Meski demikian, tradisi pemberian nama dalam bahasa Jawa tetap menjadi fondasi yang kuat untuk banyak keluarga karena
memegang peran penting dalam mewariskan nilai-nilai dan sejarah keluarga. Pergeseran dalam tren penamaan mungkin menciptakan bentuk warisan baru yang mencakup elemen-elemen global, menciptakan sebuah titik temu antara tradisi dan modernitas. Khusus di Jawa, masyarakat mungkin mengalami dinamika yang kompleks antara mempertahankan tradisi dan mengadopsi elemen baru dari dunia luar. Penggunaan bahasa asing dalam penamaan diri dapat menjadi simbol integrasi dengan dunia global, tetapi tetap ada upaya mempertahankan akar budaya yang kaya dan beragam ini. Inilah titik temu yang kompleks antara tradisi lama dan tren baru dalam sistem penamaan di Jawa. Sekian dulu. Salam Rahayu, berkah Gusti.